Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bertemu kembali pada ngaji kitab bulan Ramadan ini, yaitu kitab At-Tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Tantawi. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan membaca penjelasan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin telah kita jelaskan, kemudian sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Musannif di sini kemudian mengatakan walam taftatih as-suratu bi sighatil amri bi ayyqala ihmadu lillah wa innama uftutihat bi sighatil khabar alhamdulillah li'annal amra yaqtadi at-taklif wa taklifu qad tanfiru minhu an-nufusu ahyanan fa arada subhanahu wa huwa yubadi'uhum bi syir'atin jadidah wa bi takalif lam ya'haduha ayyu'annisa nufusahum wa yu'allifa qulubahum fasaqalahumul khitaba bi sighatil khabar tarafuqan bihim hatta yatimu al-isgha'a lima sayulqihi alaihim min takalif. Nah, ini beliau musannif mulai menyinggung masalah balaghah ini. Jadi ini agak detail, pembahasan yang agak mendalam ya. Nah, di sini beliau mengatakan surat Al-Fatihah ini dibuka atau diawali dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak diungkapkan atau tidak dilafalkan dengan ihmadullah, tapi menggunakan sigot khobar. Jadi dalam ilmu balaghah nanti secara umum kalam ya, secara umum ini kalam dibagi menjadi dua. Ada namanya kalam khobar atau informasi atau informatif. Yang kedua kalam insya atau non informatif. Nah, di sini Allah dalam membuka surat Al-Fatihah menggunakan kalam khobar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Ini sifatnya informatif, kalam khobar. Padahal di sini makomnya ya, makomnya atau keadaannya atau kondisinya ini sebenarnya taklif, sebenarnya pembebanan. Seharusnya ya, karena makomnya adalah taklif, pembebanan atau sebuah kewajiban, seharusnya dikatakan ihmadullah, pujilah Allah. Seharusnya menggunakan kalam insya, kalam yang sifatnya menyuruh gitu. Bukan memberikan informasi tapi menyuruh. Tapi mengapa di sini Allah tidak menggunakan sigot atau tidak menggunakan kalam insya, tidak menggunakan amr, tidak menggunakan ihmadullah atau tidak menggunakan ihmadulillah, tapi menggunakan alhamdulillah? Nah, ini dibahas oleh para ulama, ada rahasianya gitu. Di sini dikatakan li'annal amra taqtadi at-taklif, karena sigot amr ini menunjukkan sebuah pembebanan. Wa taklifu qad tanfiru minhu an-nufusa ahyanan, sedangkan pembebanan atau perintah yang menunjukkan pembebanan itu kadang-kadang menjadikan hati ini ingkar atau takut atau malah tidak mau melaksanakan, ya kan. Nah, ini kan kadang-kadang terjadi itu. Kita sebenarnya ingin menyuruh kepada manusia, tapi karena kita salah dalam memberikan lafal, akhirnya dia malah tidak mengikuti, malah melanggar gitu. Ini sering seperti itu ya. Misalkan kita ingin menyuruh anak untuk menyapu halaman misalkan saja ya, kayak disapu. Nah, kadang-kadang malah membantah anak itu. Kadang-kadang seperti itu ya.
Manusia juga demikian. Tapi kalau kita menggunakan lafal atau redaksi yang lebih halus, karena redaksi perintah itu termasuk ya kasar ya, karena menunjukkan sebuah suruhan. Kadang-kadang suruhan ini kasar gitu, jadi perlu diperhalus. Le, halamannya kok kotor ya, kalau disapu kelihatannya bagus. Nah, itu akan lebih halus. Jadi menggunakan segot khobar. Nah, di sini ini juga demikian. Jadi karena amr ini menunjukkan taklif, dan taklif atau pembebanan ini, kewajiban ini kadang-kadang tanfiru minhu an-nufus, kadang-kadang hati ini malah menjadi enggan gitu. Padahal farada subhanah wa huwa yubadi'uhum bi syir'ah jadidah. Padahal ini kondisinya awal-awal Islam ya, karena pertama kali Al-Qur'an diawali gitu. Awal Al-Qur'an. Jadi Allah mengawali syariat baru yang belum ada sebelumnya. Nah, mengawali karena ini pada zaman Nabi ini kan Islam masih baru, sebelumnya kan masih jahiliyah. Nah, mengawali sesuatu yang baru ini tidak boleh kasar. Nah, ini nanti pelajarannya akan seperti itu. Jadi misalkan sebuah kebiasaan ini sudah biasa gitu ya, kita ingin mengubah sebuah kebiasaan itu, maka pakailah cara-cara yang halus, lembut, jangan kasar. Nah, ini Allah mengajarkan demikian. Wa huwa yubadi'uhum bi syir'ah jadidah wa bitakalifa lam ya'haduha ayyu'annisa nufusahum wa yu'allifa qulubahum. Jadi karena Islam ini adalah syariat baru bagi kaum jahiliyah pada waktu itu, maka Allah ingin menggunakan cara-cara yang lembut supaya hati mereka ikut ya, supaya mereka bersimpati kepada Islam. Fasaqalahum al-khitaba bi sighatil khabar. Oleh sebab itu Allah menggunakan redaksi khobar, menggunakan redaksi berita atau informasi. Tarafuqan bihim, untuk menjadikan mereka bersimpati. Hatta yatimu al-isgha'a lima sayulqihi alaihim min takalif. Sehingga mereka mengikuti apa yang akan disampaikan setelahnya yang berupa kewajiban. Nah, ini sangat penting sekali ya, apalagi bagi para pendidik. Ini penting. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu kebiasaan atau kita ingin mendidik seseorang yang misalkan sebelumnya nakal, kemudian kita ingin mengubahnya. Nah, ini cara-cara yang dipakai harus yang lembut ya, yang mengundang simpati gitu. Begitu juga dengan dakwah itu. Kalau kita memakai cara kasar, nah justru malah tanfir yang ditemukan tidak simpati, tapi malah benci gitu. Kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tapi cara-cara kita kasar, semisal dengan kekerasan ya, atau dengan hujatan, dengan hinaan. Nah, justru itu malah tidak mengundang simpati. Malah itu akan membuat orang lari gitu, malah membuat orang enggan. Nah, ini patut dicontoh ini dalam dunia pendidikan atau dalam dunia dakwah. Jadi Allah mengajarkan hal yang sangat bagus, ya kan? Dakwah itu dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan cara yang lembut. Jangan pakai kekerasan, karena kekerasan tidak akan mengundang simpati, malah justru akan mengundang kebencian. Waqad takallama ba'dul mufassirin anil hikmah fi ibtida'i suratil karimah bi qoulihi ta'ala alhamdulillah duna qoulihi ta'ala al-madhu lillah awi syukru lillah. Nah, ini juga masih dalam kajian balaghah ini. Jadi musannif mengatakan beberapa mufassir memberikan penjelasan mengenai hikmah mengapa surat yang mulia ini, surat Al-Fatihah yang mulia ini diawali dengan lafal alhamdulillah, bukan diawali dengan al-madhu lillah atau diawali dengan asyukrulillah. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan diksi atau pemilihan kata. Mengapa Allah menggunakan lafal alhamdu, bukan al-madhu, bukan asyukru, padahal ketiganya ini lafal yang mirip atau yang bersinonim. Nah, ini detail sekali ini. Jadi Al-Quran ya, bagi yang mengetahui ya, bagi yang memang memiliki ilmunya, ini sangat detail sekali. Pemilihan kata
setiap kata ini memiliki alasan tersendiri mengapa itu digunakan. Tentunya bagi yang mengetahui. Nah, biasanya kan seseorang akan mengetahui rahasia sesuatu ketika orang itu ahli dalam sesuatu itu. Misalkan lukisan lah, kan itu ada kan lukisan yang dijual sampai miliaran itu, ya kan? Kalau kita yang melihat, karena kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu lukisan ya, kita melihat lukisan kayak gitu kok dijual miliaran, apa sih uniknya, apa sih indahnya itu. Nah, kita mungkin demikian karena kita nggak tahu ilmunya, karena kita nggak tahu seni ya, nggak tahu ilmu lukisan itu. Tapi bagi yang tahu, harga segitu itu memang cocok gitu, karena lukisan itu lukisan apa itu, lukisan perempuan yang duduk itu yang dijual miliaran itu memiliki nilai seni yang luar biasa. Tapi itu kan bagi yang tahu. Al-Quran juga demikian. Kita mungkin membaca Al-Quran biasa-biasa saja ya, tidak ada kurang bisa memberi pengaruh atau kurang bisa memahami keluar biasaan Al-Quran ya, karena kita nggak tahu ilmunya. Tapi bagi yang tahu, bagi ulama yang ahli dalam sastra misalkan, ahli dalam bidang bahasa misalkan, ahli dalam bidang syariat misalkan, dia akan memahami, menyadari begitu luar biasa Al-Quran. Makanya salah seorang kafir pun pada zaman Nabi itu mengakui sendiri kehebatan Al-Quran. Jadi dia mengakui meskipun tidak beriman sih, meskipun akhirnya belum beriman, tidak beriman, tapi dia mengakui sendiri bahwa Al-Quran ini luar biasa, bukan buatan manusia. Itu ada salah seorang ketika pada zaman Nabi itu. Ini juga demikian, para ulama sampai membahas ini. Mengapa yang dikatakan adalah alhamdu, bukan al-madhu atau asyukru. Ini maknanya hampir mirip. Alhamdu itu pujian, al-madhu ini juga bisa diartikan pujian, tapi lebih umum nanti. Asyukru ini juga bersyukur. Bersyukur ini kan berterima kasih atau memuji juga, serupa dengan itu. Nah, faqala, ini penjelasannya, i'lam annal madha a'ammu minal hamdi wal hamdu a'ammu minasyukri. Ini pembahasan agak mendalam ya. Jadi mungkin beberapa orang kurang bisa memahami, tapi ini sebenarnya pembahasan yang detail dan supaya kita tahu rahasia-rahasia Al-Quran gitu. Lafal al-madhu ini lebih umum daripada lafal alhamdu, dan lafal alhamdu ini lebih umum daripada lafal asyukru. Jadi kalau kita buat 3 tingkatan, yang paling umum nanti adalah lafal alhamdu. Di bawahnya yang tengah-tengah, yang paling umum adalah lafal al-madhu ya. Kemudian di bawahnya tengah-tengah ini nanti itu lafal alhamdu. Di bawahnya lagi yang paling khusus nanti adalah lafal asyukru. Nah, Allah menggunakan lafal alhamdu yang itu berada di tengah-tengah antara al-madhu dan asyukru. Ini kalau dijelaskan seperti itu. Amma bayanu annal madha a'ammu minal hamdi fali annal madha yahsulu lil aqil wa ghairil aqil. Mengapa lafal alhamdu al-madhu, mengapa lafal al-madhu ini lebih umum daripada lafal alhamdu? Karena lafal al-madhu ini bisa diperuntukkan untuk orang yang berakal atau yang tidak berakal. Jadi kalau mau diartikan, lafal al-madhu ini lebih kepada rasa kagum, bukan pujian ya, tapi rasa kagum, rasa takjub karena keindahan atau karena keutamaan ya. Jadi lafal al-madhu ini bisa digunakan untuk seseorang atau untuk yang berakal atau untuk yang ghairu akil atau untuk yang tidak berakal. Ala taro annahu kama yahsunu madhu ar-rajuli al-aqil ala anwa'i fadhailihi wa fakadzalika qad yumdahu al-lu'lu'u li husni syaklihi. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab, kadang seseorang ini dipuji menggunakan lafal al-madhu, dan kadang pula ada benda yang sangat berharga semisal permata ini juga dipuji menggunakan al-madhu. Jadi lafal al-madhu ini bisa digunakan untuk orang, bisa digunakan untuk benda begitu. Jadi kan oleh sebab itu dia lebih umum daripada lafal alhamdu. Nanti alhamdu beda lagi. Lafal al-madhu, makanya saya katakan lafal al-madhu ini lebih bersifat lebih diartikan dengan kagum atau takjub gitu. Jadi
wah indahnya permata itu. Nah ini al-madhu, bisa menggunakan lafal al-madhu. Atau betapa sopannya laki-laki itu. Nah ini juga bisa menggunakan al-madhu. Jadi lafal al-madhu ini lebih umum. Ammal hamdu fa innahu la yahsulu illa lil fa'il al-mukhtar ala ma yasduru minhu minal in'am wal ihsan. Fa sabata annal madha a'ammu minal hamdi. Adapun lafal alhamdu dalam penggunaan bahasa Arab ya, ini hanya untuk digunakan untuk seseorang atau untuk yang berakal atau untuk pelaku atau zat yang memiliki kehendak, yang memiliki akal, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki karunia dan kebaikan yang besar. Jadi kalau menggunakan al-madhu nanti tidak tepat itu. Maksudnya demikian. Lebih tepat menggunakan al-madhu karena menggunakan alhamdu ya. Ini agak kebalik-balik ini karena hampir mirip antara al-madhu dan alhamdu. Ini kalau ada papan tulis bisa saya jelaskan lebih detail itu. Jadi bisa ditulis al-madhu dengan alhamdu. Jadi Allah menggunakan lafal alhamdu itu sudah sangat tepat. Intinya demikian. Karena kalau menggunakan al-madhu nanti kurang tepat karena itu tidak pas disematkan untuk Allah. Karena Allah ini bukan benda ya. Allah ini zat yang memiliki kehendak. Kalau benda kan tidak memiliki akal, tidak memiliki kehendak ya. Misalkan permata itu kan dia tidak berakal, batu itu. Kemudian tanah misalkan itu kan tidak berakal. Nah, sedangkan Allah ini tidak demikian. Allah ini zat yang memiliki kudrah dan memiliki masyiah, atau zat yang memiliki kuasa dan memiliki kehendak. Makanya tidak cocok kalau menggunakan lafal al-madhu. Amma bayanu annal hamda a'ammu minasyukri fali annal hamda ibaratun an ta'zimil fa'il li ajli ma sadara anhu minal in'am. Sawa'un akana dzalikal in'amu wasilan ilaika am ila ghairika. Wa amma syukru fahuwa ibadah an ta'zimihi li ajli in'amin wasala ilaika. Fa thabata bima dzakarna annal madha ammu minal hamdi wa annal hamda ammu minasyukri. Jadi sedangkan lafal asyukru, bersyukur, ini adalah digunakan untuk seseorang yang memberikan kebaikan, yang kebaikan itu sampai kepada kita. Misalkan saya bersyukur kepada si fulan, saya berterima kasih kepada si fulan. Ini artinya si fulan ini memberikan suatu kebaikan kepada saya, yang itu memang sampai kepada saya, bukan yang lain, sampai kepada saya. Oleh sebab itu saya berterima kasih atau bersyukur kepada dia. Nah ini kata syukur, lebih khusus lagi. Sedangkan alhamdu ini tidak demikian. Alhamdu ini sebuah pujian, sebuah penghormatan yang disematkan untuk seseorang, baik dia memberikan kebaikan yang sampai ke kita atau memberikan kebaikan umum yang itu tidak langsung sampai ke kita. Ini alhamdulillah. Misalkan saya memuji presiden, misalkan saya memuji Pak Presiden, meskipun Pak Presiden tidak memberikan suatu bantuan langsung kepada saya ya, tapi memberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya umum, yang itu akhirnya juga akan sampai ke saya. Nah ini alhamdulillah atau pujian. Jadi lebih umum daripada lafal asyukru. Lebih umum dari lafal asyukru yang diartikan biasanya bersyukur atau berterima kasih. Nah dengan kata lain yang tepat digunakan di sini memang lafal alhamdu gitu. Bukan lafal al-madhu, bukan juga lafal asyukru. Karena menunjukkan Allah ini memberikan kenikmatan anugerah yang luar biasa, meskipun tidak langsung ke kita. Nah kadang-kadang kan manusia kan merasakan atau bersyukur ketika diberikan nikmat secara langsung, misalkan diberikan keberhasilan, kesuksesan, diberikan rezeki yang banyak, ini langsung. Padahal secara tidak langsung pun manusia ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Artinya bumi ini ya dijadikan seperti ini, tidak dijadikan seperti bulan misalkan. Ini kan juga nikmat yang luar biasa. Misalkan cuaca misalkan tidak terjadi bencana. Nah, itu kan juga nikmat dari Allah. Meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Jadi yang tepat memang lafal alhamdu. Idza arafta hadza fa naqulu innama lam yakul al-madhu lillah li'annana bayyana annal madha kama yahsulu lil fa'il al-mukhtar
faqad yahsulu li ghairihi. Oleh sebab itu, dengan demikian, jika kamu telah mengetahui demikian, maka Allah tidak mengatakan al-madhu lillah, ya, karena telah kami jelaskan bahwa al-madhu itu untuk yang memiliki pikiran, bisa juga digunakan untuk yang memiliki pikiran atau yang tidak, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk benda mati. Ini al-madhu, makanya tidak cocok kepada Allah. Wa ammal hamdu fa innahu la yahsulu illa lil fa'ilil mukhtar. Sedangkan lafal alhamdu ini hanya digunakan untuk memuji sesuatu yang memiliki kehendak yang mukhtar, yang bebas gitu. Fakana qauluhu alhamdulillah tasrihan bi annal mu'athir fi wujudi hadzal alam fa'ilun mukhtarun khalaqahu bil qudrah wal masyiah. Oleh sebab itu lafal alhamdulillah ini penjelasan yang sharih, penjelasan yang jelas bahwa yang memberikan pengaruh hakiki atau yang pencipta hakiki yang bisa mewujudkan alam ini adalah sebuah zat yang mukhtar, yang bebas, yang mutlak, yang menciptakan alam ini dengan kekuasaan dan dengan kehendak. Supaya demikian. Wa inna ma lam yakul asyukru lillah li'annana bayyana anna syukra ala ta'zimihi bisababi in'amin sodara minhu wa wasala ilaik. Dan kami tidak disebutkan asyukru lillah karena telah dijelaskan bahwa lafal syukur ini digunakan untuk sebuah rasa terima kasih karena disebabkan kenikmatan yang sampai langsung kepada seseorang itu. Fahina idzin yakunu wa hadza yush'iru bi annal abda idza dzakara ta'zimahu bisababi ma wasala ilaihi minan ni'mah. Dan ini seolah-olah nanti kalau asyukurulillah itu hanya rasa terima kasih karena sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah langsung kepada dia, langsung bisa dia rasakan gitu. Fahina idzin yakunu al-matlub al-asli lahu wusulun ni'mah ilaihi. Wa hadhihi darajah hakirah, dan ini derajat yang rendah itu, derajat yang jadi kalau kita berterima kasih kepada Allah ini kan kurang tepat ya. Karena apa? Karena seolah kita merasa bahwa kita berterima kasih karena nikmat yang diberikan langsung ke kita. Padahal sebenarnya tidak demikian. Banyak nikmat-nikmat yang tidak secara langsung ke kita, tapi nantinya juga akan mengarah ke kita. Nah, ini makanya tidak tepat kalau asyukrulillah, karena seolah-olah kita menggunakan derajat yang rendah untuk Allah gitu. Fa amma idza qala alhamdulillah fa hadza yadullu ala anna al-abda hamidahu li ajli kaunihi mustahaqqan lil hamdi la li khususin annahu subhanahu awsalan ni'mah ilahi. Sedangkan jika menggunakan lafal alhamdulillah, ini seorang hamba memuji Allah karena memang Allah itu yang berhak untuk diberikan pujian, bukan karena karunia yang diberikan langsung kepada si hamba tadi. Fayakunu al-ikhlas akmal. Oleh sebab itu lebih bisa ikhlas, lebih bisa sempurna dalam ikhlasnya. Fayakunu al-ikhlasu akmal wastiqraqul qalbi fi musyahadati nuril haqqi atam wa qita'ihi amma siwal haqqi aqwa wa asbat. Nah, oleh sebab itu untuk mengarah kepada ikhlas itu lebih sempurna, dan untuk mengarah kepada penghormatan total kepada Allah ini lebih sempurna juga, dan untuk memutus kepada selain Allah ini lebih kuat dan lebih kokoh. Jadi pada intinya bahwa sudah tepat menggunakan lafal alhamdulillah, bukan al-madhulillah, bukan asyukrulillah, karena penjelasan ini. Nah, mungkin ini sebenarnya masih panjang, ini masih penjelasan mengenai rahasia-rahasia dalam lafal alhamdulillahirabbil alamin. Akan tapi kita sudahi dulu pertemuan ini, nanti kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.